Halo sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Pernah mengalami gusi bengkak? Pasti rasanya nyeri ya? Sangat membuat kamu tidak nyaman dan mengganggu. Kalau kondisi ini sedang kamu alami, tenang, ada berbagai cara meredakan gusi bengkak loh yang bisa kamu lakukan di rumah. Jangan sampai kamu menunda-nunda untuk mengobati gusi yang bengkak. Selain bisa membuat kamu berdarah ketika menggosok gigi, gusi bengkak yang telah diobati dapat menyebabkan penyakit lainnya. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Dengan pengobatan rumahan? Memangnya bisa? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah dia cara meredakan gusi bengkak dengan pengobatan rumahan versi dari Magenta Health. Sobat, ada beberapa kondisi yang menyebabkan gusi membengkak. Penyebab yang paling umum adalah gingivitis, yaitu penyakit gusi ringan yang disebabkan oleh penumpukan bakteri pada gigi di sekitar garis gusi, karena kamu kurang memperhatikan kebersihan mulut. Umumnya, penyebab gusi bengkak karena plak adalah sisa-sisa dari makanan yang tertinggal lama dan tidak segera dibersihkan. Lama-kelamaan, sisa makanan yang tidak segera dibersihkan ini akan menumpuk dan menyebabkan karang gigi dan mengakibatkan gusi membengkak. Air liur yang mengandung mineral malahan akan membantu sisa makanan tadi mengeras dan karang gigi yang terbentuk pun menjadi keras atau tersedimentasi. Menumpuknya plak pada gusi yang terakumulasi dalam jumlah besar dan lama dapat menyebabkan inflamasi yang disebut dengan gingivitis. Bagaimana dong cara mengatasinya? Mari kita simak bersama ya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Kunyit. Cara pertama sobat adalah dengan menggunakan kunyit. Kunyit atau dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan Curcuma domestica adalah tanaman rempah yang sering digunakan terutama dalam masakan India dan Asia. Selain sebagai pelezat makanan, kunyit juga sudah dikenal sebagai tanaman yang memiliki sifat antiinflamasi, anti kanker, dan antioksidan. Kunyit mengandung kurkumin, yaitu nutrisi yang bersifat antiinflamasi. Berkat kandungan kurkumin yang terdapat di dalamnya, kunyit bermanfaat untuk membantu melawan berbagai penyakit kronis. Manfaat kunyit antara lain menghambat pertumbuhan tumor, mencegah radang usus besar, mengobati sakit perut, dan menurunkan kolesterol tinggi. Nutrisi antiinflamasi dari kunyit juga dapat menjaga kesehatan serta membantu mengobati masalah baik dari saluran pencernaan, sendi maupun mulut dan gigi kamu. Kunyit juga sangat baik untuk ditambahkan ke dalam rutinitas menjaga kebersihan mulut kamu sehari-hari. Hal ini karena kunyit dapat mencegah dan melawan infeksi. Kunyit memiliki sifat antimikroba, antiseptik, astringen, dan antioksidan yang dapat mengusir bakteri berbahaya, penyebab infeksi, dan pembusukan gigi. Dengan begitu sobat, sakit gigi yang kamu alami pun bisa berkurang. Cara mengempeskan gusi bengkak dengan kunyit bisa dilakukan dengan mengoleskan ramuan pasta kunyit ke gusi bengkak. Biarkan ramuan kunyit menempel di gusi bengkak selama 10 menit. Setelah itu kumur dengan air bersih untuk membersihkan sisa kunyit di mulutmu. Lakukan hal ini 2 kali sehari ya sampai gusi bengkak benar-benar kempes. Mudah sekali bukan sobat? Daun mint. Terkenal sebagai olahan minuman atau pasta gigi, daun mint memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Daun mint yang memiliki nama ilmiah Mentha piperita mengandung banyak nutrisi baik bagi tubuhmu. Minyak atsiri yang terdapat di daun mint mampu memberikan sensasi dingin pada mulut sehingga dapat menghilangkan rasa sakit. Sebab minyak atsiri mengandung sifat-sifat antibakteri, antimikroba, dan antiinflamasi yang bagus untuk mengobati infeksi. Khasiat daun mint untuk merawat gigi dan mulut dilakukan dengan cara menggosokkan daun mint pada mulut 2 kali sehari. Dengan demikian, mulut kita akan terhindar dari bakteri yang merugikan.
Caranya dengan mengunyah daun mint lalu letakkan di atas bagian gusi yang sakit. Sensasi dingin daun mint bisa mengurangi rasa nyeri pada sakit gigi. Setelah ditempel ke gigi yang sakit, kita bisa menggunakannya untuk berkumur. Dosis yang dipakai sekitar 10 gram daun mint segar atau 1 genggam tangan. Selain dikunyah langsung sobat, daun mint juga bisa dihaluskan dengan ditumbuk terlebih dahulu ya sebelum ditempelkan pada gigi yang sakit. Jika menggunakan daun mint dalam bentuk olahan berupa daun kering, dosisnya antara 15-30 gram saja. Seperti teh celup, daun mint pun membutuhkan sekitar 7-14 kantong teh celup dengan berat tiap kantong teh celup sekitar 2 gram. Selamat mencoba ya sobat. Bawang putih. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan bawang putih. Memiliki bau yang khas, bawang putih biasanya digunakan untuk bumbu masakan. Ternyata, bawang putih tak hanya digunakan sebagai bumbu masakan saja, tapi ada manfaat bawang putih untuk mengatasi sakit gigi. Salah satu senyawa yang paling terkenal dalam bawang putih adalah alisin yang bersifat antibakteri dan antimikroba. Karena hal itu, bawang putih bisa membantu membunuh bakteri yang berhubungan dengan sakit gigi. Alisin ini ditemukan dalam bawang putih segar setelah dihancurkan atau dipotong. Bisakah bubuk bawang putih menyembuhkan sakit gigi sobat? Ternyata manfaat bubuk bawang putih tak sama loh dengan bawang putih segar. Dalam bubuk bawang putih tak terdapat alisin sehingga tak dapat membantu meredakan sakit gigi. Cara menggunakan bawang putih untuk meredakan sakit gigi, kunyahlah bawang putih menggunakan gigi untuk membantu mengeluarkan alisin yang ada, sehingga hal itu mampu ya membunuh bakteri penyebab sakit gigi. Biarkan bawang putih itu di mulut untuk beberapa saat lalu berkumurlah. Kamu bisa menghancurkan bawang putih menggunakan ulekan atau campurkan garam. Setelah itu kamu bisa memasukkan pasta bawang putih tersebut ke bagian gigi yang sakit menggunakan kapas. Namun sobat, menggunakan bawang putih ternyata ada efeknya, yaitu bau mulut. Jadi setelah menggunakannya segeralah untuk menggosok gigimu. Air garam. Larutan air garam sudah lama yang dikenal berkhasiat untuk mengurangi nyeri akibat sakit gigi. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa berkumur air garam bisa membantu membunuh bakteri dalam mulut, termasuk bakteri yang bisa memicu sakit gigi. Larutan ini bekerja dengan cara mengubah lingkungan atau kondisi mulut, sehingga menjadi tidak kondusif sebagai tempat tinggal dan pertumbuhan bakteri. Berkumur air garam juga sering dijadikan rekomendasi untuk mengurangi peradangan setelah cabut gigi atau akibat terdapat luka pada mulutmu. Namun sebaiknya, larutan garam tidak digunakan dalam waktu yang lama karena bisa merusak enamel gigi. Berkumur dengan air garam bisa membantu mengatasi masalah sakit gigi, terutama bau mulut. Namun jika dilakukan terlalu lama dan terlalu sering, air garam pun bisa merusak gigi karena bersifat basah. Garam alami, yaitu natrium klorida, bisa membantu menurunkan jumlah pertumbuhan bakteri di mulutmu. Garam bisa menyerap molekul air yang dibutuhkan bakteri untuk hidup dan berkembang. Maka dari itu, tanpa air yang cukup, bakteri tidak dapat tumbuh serta merusak mulut dan gigimu. Sifat basah pada garam juga berperan dalam menghilangkan bakteri, sebab hampir seluruh bakteri lebih memilih lingkungan asam untuk hidup. Sudah paham sobat? Zem. Daun zem mengandung zat yang memiliki sifat anti radang dan anti nyeri. Berkat kandungan tersebut, daun zem yang dikonsumsi sebagai teh atau suplemen herbal diduga dapat meredakan nyeri, misalnya akibat gusi bengkak. Daun zem juga dapat digunakan sebagai obat herbal yang menjaga kesehatan gigi dan juga mulutmu, serta mengatasi bau mulut. Zem Essential Oil. Minyak esensial atau minyak atsiri-zem berasal dari tanaman yang memiliki nama ilmiah Thymus vulgaris. Tumbuhan ini merupakan anggota keluarga mint dan digunakan untuk memasak obat kumur dan aromaterapi. Zem merupakan tumbuhan asli Eropa Selatan yang merentang dari Mediterania Barat hingga Italia Selatan. Zem Essential Oil atau minyak esensial atau minyak atsiri-zem
memiliki sejumlah manfaat kesehatan yang telah diakui oleh penduduk Mediterania selama ribuan tahun. Neem oil memiliki sifat antiseptik, antibakteri, antispasmodik, hipertensi, dan memiliki sifat menenangkan. Minyak ini juga melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit berbahaya loh, seperti misalnya stroke, artritis, infeksi jamur dan bakteri, serta kondisi kulit lainnya. Dengan sifat antiseptik dan antibakterinya, neem oil merupakan cara alami untuk membunuh kuman di mulut sehingga terhindar dari infeksi mulut. Minyak ini pun juga bekerja sebagai obat alami dan penyakit gusi untuk menyembuhkan bau mulutmu. Thymol adalah kondisi aktif dari neem oil, digunakan sebagai pernis gigi yang melindungi gigi dari pembusukan. Nah sobat, selain menggunakan bahan-bahan alami tadi, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan gigi dan mulutmu. Kira-kira cara mana nih yang pernah kalian coba? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya.